Apa itu bullying? Menurut Ibu, bully itu perilaku menyimpang atau sampai bisa menjadi suatu pembunuhan karakter. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu bentuk penindasan dari orang yang mungkin lebih tinggi terhadap yang tidak, yang mampu ke yang tidak mampu, dari yang dari yang terkenal mungkin ke yang tidak. Apa definisi bullying? Definisi bullying itu penindasan, kekerasan, intimidasi terhadap orang lain yang biasanya dianggap lebih lemah dari dirinya. Bisa berupa materi, ya, bisa juga berupa kekuatan fisik dan Orang Di mana biasanya bullying terjadi? bully terjadi ya di kehidupan kita, di kehidupan masyarakat, bermasyarakat. Biasanya selalu ada bullying. Di mana biasanya bullying terjadi? Bisa di mana? Di semua tempat, di semua di semua situasi bisa terjadi bullying, dimanapun bisa terjadi. di mana biasanya bullying terjadi. Bisa di sekolah itu, bisa dari SD itu kan sudah terlihat hal-hal yang seperti itu. Mengapa bullying bisa terjadi? Bullying terjadi karena berawal dari saling bercanda sama teman kita. Terus nanti dari bercanda itu mulai dari menjadi mengolok-olok, mengejek, ya itu terjadilah bullying. Mengapa bullying bisa terjadi? Karena adanya perbedaan itu mungkin dari status, dari kemampuan, dari kondisi dan sebagainya. Makanya akan terjadi bullying dari yang mungkin dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, dari kakak ke adik, mungkin bisa saja dari orang tua ke anak. Mengapa bullying bisa terjadi? Biasanya bullying terjadi itu karena mungkin tidak ada niat ya, tapi ada kesempatan. Lihat orang kayaknya lebih lemah dari kita, jadi dia bisa muncullah sifat yang tidak baiknya untuk mengintimidasi kita, merendahkan orang lain. Kan bullying itu bisa saja berupa Siapa saja yang biasanya menjadi pelaku bullying? Pelaku bullying dia yang tidak mengetahui seperti apa jenis perilaku menyimpang itu sendiri. Siapa saja yang menjadi pelaku bullying? Semua orang bisa menjadi pelaku bullying. Semua bisa menjadi pelaku. siapa saja yang biasanya menjadi pelaku bullying, yang merasa lebih kuat, yang merasa lebih kaya biasanya, atau orang-orang yang mempunyai latar belakang keluarga yang ekonomi, tapi keluarganya berantakan, biasanya dia hanya melampiaskan. Apa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bullying? Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bullying itu karena kurang memiliki pengetahuan tentang sikap, cara bersikap dan akhlak dirinya sendiri. Apa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bullying? Faktor mungkin egonya, karena merasa dia lebih pintar mungkin terhadap yang kurang, mungkin dia lebih mampu dibandingkan yang lain, mungkin dia akan menjadi membuli temannya yang mungkin kurang. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan bullying? Kepuasan abadi kali ya. Yang melakukan itu ada rasa puas atau ada rasa pantas yang ya dia akan terlihat oleh orang itu dia lebih, kalau dengan fisik dia lebih jago, lebih gagah gitu. Materi orang melihatnya karena dia
yang akan terjadi pada korban bullying? Dampak yang terjadi pada korban bullying bisa sampai ke psikis dia, terus merasa tidak dihargai jika berteman dengan temannya, sampai bisa depresi dan melakukan bunuh diri. Itu paling ekstrim. Seperti apa dampak yang akan terjadi pada korban bully? Sangat besar dampaknya. Bisa saja terjadi korban bully itu bisa saja menjadi minder, merasa rendah diri, kemudian mungkin ujung-ujungnya bisa saja dia frustasi karena kalau terus-terusan dibully. Jadi apa dampak yang akan terjadi bagi korban bullying? Dampaknya besarnya bisa orang sangat tidak nyaman, tapi ada juga yang kadang bisa menyebabkan sekali, sehingga orang kalau dia di sekolah dia tidak mau lagi sekolah. Kalau di lingkungan kerja memang dengan kalau tidak ada aktivitas yang lain untuk media kemudian bisa juga menarik diri. Hukuman yang pantas untuk pelaku bullying apa? Kalau dia berperilaku bullyingnya itu hanya mengolok-olok atau mengejek, mungkin hanya diberikan arahan, pembelajaran bagaimana cara bersikap yang baik kepada orang lain, bagaimana akhlaknya gitu. Jadi hanya sebatas diberikan arahan. Tapi kalau misalkan aksi bullying itu sendiri sampai memukul, ya itu berarti harus sudah ke ranah hukum. Hukuman yang pantas untuk pembuli? Hukumannya kalau masih tarafnya ringan, misalnya hanya sekedar mengejek temannya yang misalnya maaf ya kalau misalnya dia nggak cantik, kamu jelek gitu misalnya, itu kan juga satu bentuk bully ya. Tapi masih dalam taraf yang ringan, ya masih bisa ditegur, dinasihati, diberikan pengertian. Tapi kalau sudah pada taraf yang lebih berat lagi, mungkin bisa, kan banyak kasus ya yang terjadi di sekitar kita yang mungkin kita dengar dari televisi, misalnya gara-gara bully sampai terjadi pembunuhan, itu ya jelas harus urusan dengan yang lebih berwenang. Apakah hukuman yang pantas untuk kalau itu bisa dikomunikasikan sih hanya diberitahu saja mungkin disadarkan ya. Tapi untuk yang menimbulkan kekerasan itu memang mungkin harus dilakukan komunikasi. Kalau baiknya yang sehingga mengakibatkan orang terbuka atau memang sebenarnya dia tidak terulang. Bagaimana cara mencegah terjadi bully? Cara mencegah ya sama kayak yang tadi itu, orang harus tahu porsinya, bagaimana dia bersikap yang baik di masyarakat. Bagaimana cara mencegah terjadi bully? Mencegah mungkin susah karena kadang-kadang itu terjadi karena sifat pribadi. Hanya diusahakan untuk mengingatkan, apalagi ibu sebagai guru mengingatkan bahwa tidak boleh itu dilakukan karena itu tidak baik. Jadi pengertian, memberi nasihat. Ya kalau memang pada taraf yang lebih lanjut lagi mungkin tindakannya akan lebih dari itu, tidak hanya sekedar memperingatkan. Tapi itu salah satu bentuk untuk mencegah bully. Cara mencegah terjadinya tindakan bully. Yang pertama, sikap dari kitanya jangan terlihat lemah, sehingga orang yang tadinya tidak banyak menjadi beringat ya. Kemudian kita dengan orang yang ada di sekitar. Kalau di kelas berarti dari kelas kita sudah saling mengenal, berbicara ke teman, sehingga tidak ada salah paham. Mungkin teman tidak membuli karena dia tidak terbiasa, dia merasa terbuli. Kadang-kadang kan antara yang membuli dengan yang terbuli itu kan perasaan tidak bermaksud seperti itu loh, ya, tapi yang dibully merasa dia kok kamu kayak gitu, saya nggak yakin ya. Jadi
Sama kita juga harus harus bisa memahami karakter orang tuh seperti apa, terutama teman-teman dalam lingkungan curhat ya, sehingga Apakah ibu pernah melihat terjadinya bullying secara langsung atau tidak? Ya, pernah. Di sekolah ibu pernah lihat aksi bullying yang dilakukan oleh siswa dengan siswanya yang mulai dari mulai dari mengolok-olok atau mulai bercanda-bercanda terus mengolok sambil mengejek itu. Ibu pernah melihat kejadian secara langsung atau tidak? Melihat misalnya temennya yang ngejek, kamu mah sepatunya jelek gitu, misalnya diejek-ejek seperti itu. Misalnya, sering terjadi di sekolah. Bu, si Anu mah gini. Itu juga sebenarnya kalau dilakukan di depan orangnya kan belum tentu orangnya bisa terima. Jadi, pernah melihat bukannya? Ibu pernah melihat tindakan bullying, baik langsung tidak, tapi anak itu menangis. Tipe anak yang rajin masuk kelas. Kalau sekolah itu kayak udah ya. Tapi satu kali waktu kelas 3, sekarang dia udah kelas 3 itu dia ada suatu saat dia masuk ke sekolah itu menderita. Gak mau dia lesu kalau disuruh masuk ke sekolah. Awalnya tidak terlalu diperhatikan, tapi lama-lama karena setiap mau pergi ke sekolah itu sepertinya dia, kalau orang sudah itu namanya ramisak ya, jadi udah kelihatan mau nangis gitu ya, jadi lama-lama bertanya, kemudian dia tidak berani ke ibu karena takut ya, dia cerita ke yang langsung di rumah kan ada yang bantu ibu, jadi dia cerita ke situ bahwa dia ke sekolah itu diginiin sama temennya, diginiin dan ibu langsung melaporkan ke wali kelas. Jadi ibu langsung lapor ke wali kelas bahwa Bagaimana tindakan ibu dalam menghadapi tindakan bullying ini, kasus bullying ini? Tindakan ibu, ya ibu akan memberikan, kalau misalnya di siswa ya, di lingkungan sekolah, ibu akan memberikan arahan kepada siswa bagaimana kita bersosialisasi dengan teman sebaya. Kalaupun kita bercanda boleh ya, tapi kita harus mengetahui keadaan atau perasaan si siswanya itu sendiri, apakah dia perasaannya sedang enak jadi ikut bisa dibawa bercanda, atau misalkan siswanya lagi sedih, jadi kalau lagi sedih kita bercandain sedikit dia langsung baper gitu. Bagaimana tindakan ibu dalam menghadapi kasus bullying ini? Kalau memang terjadi di depan mata, kalau tarafnya masih ringan, masih bisa dinasihati, dicoba dinasihati, diperingatkan, diberi pengertian. Jadi kalau sudah tarafnya lebih dari itu, mungkin yang tarafnya sudah sedang ke atas, pihak lain yang mungkin yang bisa lebih berwenang, misalnya wali kelasnya, atau mungkin misalnya Wakasek, guru BK. mana tindakan ibu dalam menghadapi kasus bullying? Kalau menurut ibu harus dikonfirmasi dulu betul atau tidak itu membuli gitu. Kalau setelah dikonfirmasi memang faktanya ternyata dibully, ya dikasih pengertian dulu. Kalau misalnya tidak bisa dikasih pengertian, silakan dilaporkan. Kalau misalnya di sekolah, berarti dilaporkan ke sekolah, konfirmasi antar orang anaknya dulu, kemudian konfirmasi antar kedua orang tuanya. Kalau ada islahnya, perdamaian ya udah saling memaafkan. Tapi seandainya tidak, apa ini kasusnya salah satu anak dulu atau bagaimana, nanti sekolah memutuskan sampai seberapa berat kasusnya. Tapi kalau misalnya cuma yang biasa-biasa saja, biasanya sekolah ini namanya mendamaikan.